Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 pengaji yang beranggotakan saya sendiri Kartika Prasti, yang kedua Melani Mahdali Matino, yang ketiga Nur Anissa. Di sini kami akan membawakan makalah yang berjudul pengurangan tingkah laku extension. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Secara umum, tingkah laku adalah aktivitas dari makhluk hidup. Tingkah laku manusia adalah segala sesuatu yang orang lakukan, mencakup bagaimana mereka bergerak dan apa yang mereka katakan, pikirkan, dan rasakan. Extension merupakan salah satu fenomena-fenomena dalam conditioning klasik, yang artinya adalah menurunnya frekuensi respon bersyarat, bahkan akhirnya hilangnya respon bersyarat. Akibatnya, ketiadaan stimulus alami dalam proses conditioning atau secara bersingkat dapat diartikan hilangnya perilaku akibat dari hilangnya reinforcement. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkah laku extension. Tingkah laku extension, secara umum extension adalah hilangnya respon tingkah laku yang telah mengalami penguatan pada beberapa saat atau periode waktu tidak lagi diperkuat, dan oleh karena itu tingkah laku tersebut berhenti untuk muncul. Extension atau disebut penghentian merupakan suatu prosedur pengurangan tingkah laku dengan cara menarik penguatan atau reinforcement terhadap tingkah laku yang tidak diinginkan. Saja pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Faktor yang mempengaruhi tingkah laku extension. 1. Mengontrol penggunaan penguatan terhadap perilaku yang akan diturunkan. Yang kedua, kombinasikan pengabaian perilaku dengan penguatan positif untuk perilaku-perilaku alternatif. Yang ketiga, kondisi saat dimunculnya extension perlu dipertimbangkan. Yang keempat, membuat aturan main dalam bentuk interaksi. Standar aturan main disepakati bersama antara terapis dan klien. Baik, materi selanjutnya C. Pelaksanaan tingkah laku extension. Dalam pelaksanaan teknik extension juga dilakukan pemberian token ekonomi. Beberapa pengondisian penguatan seperti pujian tidak lagi terlalu efektif. Nah, pada stimulus akan hampir baik jika dilakukan secepatnya atau dihadirkan secepatnya teknik extension tersebut. Kondisi lain dari reinforce seperti uang bertahan dan dapat diakumulasikan disebut tokens. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 1910123120014. Baiklah, saya di sini melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan tingkah laku extension. Nah, jadi di sini ada beberapa kelebihan tingkah laku extension, yaitu ada 4. Yang pertama, prosedur ini dikombinasikan dengan prosedur lain telah terbukti efektif diterapkan dalam berbagai macam situasi. Yang kedua, berlangsung cepat apabila dikombinasikan dengan penguatan perilaku yang diinginkan. Contohnya adalah mengajari anak yang rewel jika minta sesuatu. Bila ia masih meminta dengan cara rewel, ia tidak mendapat apa yang dia minta. Kalau ia meminta dengan cara yang diajarkan, baru anak itu dikasih. Yang ketiga, prosedur penghapusan menimbulkan efek yang tahan lama. Contohnya, perilaku rewel di atas tidak akan kambuh bila tidak mendapatkan penguatan. Yang keempat, prosedur penghapusan tidak dapat menimbulkan efek samping senegatif prosedur-prosedur yang menggunakan stimuli aversif. Selanjutnya di sini ada 5 kelemahan perilaku tingkah laku extension, yaitu yang pertama, efek tidak terjadi dengan segera. Maksudnya, efek penghapusan biasanya tidak seketika terjadi. Setelah konsekuensi yang mengukuhkan dihilangkan, perilaku sasaran tetap berlangsung sampai waktu tertentu. Ini dapat menimbulkan masalah dalam penerapannya. Contohnya, perilaku yang membahayakan diri sendiri, misalnya anak-anak mengejar layang-layang ke jalan raya. Nah, maupun yang membahayakan orang lain seperti destruktif dan agresif yang harus segera dihentikan. Yang kedua, frekuensi dan intensitas sementara meningkat. Maksudnya pada saat-saat permulaan penguatan tidak diberikan, frekuensi dan intensitas perilaku sasaran cenderung bertambah. Oleh karena itu, memilih saat yang tepat menghentikan pemberian penguatan sangatlah penting. Contohnya, anak rewel dilayani ketika ada tamu agar si anak
itu diam. Yang ketiga, perilaku-perilaku lain, termasuk perilaku agresif yang sering timbul. Kenaikan dan frekuensi dan intensitas sementara diikuti oleh perilaku-perilaku lain sebagai usaha mendapat penguatan, termasuk perilaku agresif. Perilaku agresif disebabkan oleh kekecewaan tidak diperolehnya penguatan yang biasa diperoleh. Yang keempat, imitasi perilaku oleh orang lain. Maksudnya, pada permulaan penghapusan, perilaku yang berulang-ulang itu timbul dan tidak mendapat perhatian yang berwenang oleh orang lain yang melihatnya disangka mendapat persetujuan. Akibatnya, perilakunya cenderung ditiru. Anak-anak mencari perhatian guru dengan mengusili temannya. Guru melakukan ekstensi, ia hanya memperhatikan siswa yang tenang. Karena guru tidak mengambil tindakan yang mencolok pada anak tersebut, maka mereka mengira guru itu tidak keberatan. Mereka mulai meniru perilaku tersebut. Kesukaran menemukan penguatan yang mengontrol kadang-kadang terlihat jelas penguatan apa yang menimbulkan perilaku yang berulang. Kadang-kadang sulit sekali untuk menemukan, terutama bila penguatan terjadi pada jadwal yang sangat jarang. Begitu jarangnya konsekuensi penguatan ditemukan sampai seorang pengamat gagal mengendalikannya. Yang terakhir, kesukaran menghentikan penguatan. Kadang-kadang ditemukan penguatan yang tidak mungkin dipisahkan dari perilaku sasaran karena sudah terpadu atau alamiah merupakan konsekuensi perilaku tersebut. Contohnya, ujian nilai baik, ngemil tenang, kecanduan narkoba, itu lari dari masalah, punya teman, nikmat, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan efektif prosedur tingkah laku extension. Dalam mengimplementasikan extension, hal utama yang harus diterapkan adalah konsisten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andrew pada tahun 2018, dia melakukan penelitian dengan Timothy, menemukan bahwa hal pertama yang akan terjadi saat mengimplementasikan extension adalah akan adanya peningkatan dari sebuah perilaku sebelum akhirnya perilaku tersebut dinyatakan menurun atau terjadinya pengurangan. Namun, pada saat peningkatan perilaku terjadi, maka hendaknya untuk tetap melaksanakan pemberian intervensi. Sebab kegagalan yang terjadi biasanya dikarenakan berhentinya seorang peneliti saat meningkatkan perilaku terjadi. Teknik extension perlu memiliki kemampuan khusus dan kehati-hatian dalam menggunakannya. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang cukup, guru akan berpikir bahwa cara ini tidak efektif. Extension akan berjalan efektif ketika diberikan apabila seorang peneliti sejak awal telah menemukan penguat mana yang telah dipertahankan oleh perilaku. Jadi panduan penerapan extension efektif menurut Martin dan Pierre tahun 2003 ada 4. Yang pertama, memilih tindakan yang akan dikurangi. Yang kedua, pertimbangan awal. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang terakhir, menghentikan anak dari program. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan presentasi dari kelompok kami. Extension adalah hilangnya respon tingkah laku yang telah mengalami penguatan pada beberapa saat atau periode waktu tidak lagi diperkuat, dan oleh karena itu tingkah laku tersebut berhenti untuk muncul. Extension artinya penghentian, merupakan suatu prosedur pengurangan tingkah laku dengan cara menarik penguatan atau disebut juga dengan reinforcement terhadap tingkah laku yang tidak diinginkan. Tingkah laku manusia adalah segala sesuatu yang orang lakukan, mencakup bagaimana mereka bergerak dan apa yang mereka katakan, pikirkan, dan rasakan. Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara perilaku manusia dengan peristiwa lingkungan. Perubahan perilaku dapat diciptakan dengan perubahan peristiwa di dalam lingkungan yang menyebabkan perilaku tersebut. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada yang dipertanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Cukup sekian, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.